Assalamualaikum Bu Zai. Waalaikumsalam Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat? Sehat. Alhamdulillah Bu Zai. Hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu, hari ini jadwalnya dengan bulan coachingnya. Oh iya, jadi nih Bu Zai ya, sebelum nanti akan melakukan coaching, saya ada sedikit yang ingin disampaikan Bu Zai. Antara coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai yang sesuai dengan lebih penilaian coaching. Seperti apa? Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Kemudian yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Kemudian yang ketiga, apakah sudah mendengar secara aktif? Kemudian yang keempat, apakah sudah hadir secara penuh? Tidak lupa juga nanti proses coachingnya itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Bu, boleh silakan. Oke, yang pertama, Bu Zai, apa kompetensi coaching yang ingin Bu Zai kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik ya. Kemudian kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu Zai observasi? Yang spesifik ingin saya observasi itu yang dua ini Bu. Yang pertama mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya saya itu ingin nanti coach saya itu beliau itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, bisa menemukan solusi ya. Ya. Terima kasih ya Bu Zai atas jawabannya. Silakan bisa untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu. Selamat. Assalamualaikum Bu Ulan. Waalaikumsalam Bu Zai. Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar katanya Bu Ulan ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya nih Bu Zai, saya lagi dalam keadaan merasa bingung, putus asa. Jadi ingin sekali nih berdiskusi dengan Bu Zai. Apa yang Bu Ulan bicarakan? Ya, saya tuh lagi merasa bingung ya kalau lagi di kelas ya, karena anak-anak murid saya itu padahal sudah kelas 5 tapi sulit sekali nih memahami bacaan teks. Padahal kan kelas 5 itu mereka harus sudah lancar baca ya. Nah, mereka masih banyak yang baru lancar baca tapi tidak paham sama isi bacaan. Ada yang masih belum lancar baca. Jadi saya kesulitan lagi ngajar gitu. Itu sih yang bikin saya frustasi sih Bu. Kayaknya bingung. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Ulan capai dari masalah yang Bu Ulan tadi katakan? Ya, tujuannya nih setelah kita diskusi nih saya dapat penguatan atau pencerahan ya bagaimana menyikapi, menghadapi anak-anak murid saya yang masih kesulitan membaca gitu, masih kurang literasinya. Menyikapi dan memahami yang seperti apa yang Bu Ulan maksud itu di sini? Memahami anak-anak yang masih kurang lancar baca itu saya harus melakukan apa terhadap mereka, memberikan latihan apa atau step-step yang bagaimana agar mereka tuh jadi bisa lancar baca atau lebih bisa memahami teks bacaan dari buku-buku, apalagi kelas 5 ini materinya sudah meningkat ya Bu ya. Iya gitu sih. betul. Oke, lancar baca ya. Yang Bu Ulan cara mengatasi anak-anak yang belum lancar baca itu, kira-kira hal apa yang bisa Bu Ulan berikan? Treatment apa yang bisa Bu Ulan berikan kepada anak-anak ini? Ya, treatmentnya sih saya pengen coba kasih bacaan-bacaan pendek ya, buku-buku anak yang mungkin kategori seperti untuk anak-anak TK gitu ya. Saya kasih ke mereka untuk menarik minat baca mereka dulu dari yang ada gambar-gambar, kan mereka pasti suka tuh ya. Jadi walaupun cuma beberapa paragraf gitu ya, mereka baca, mudah-mudahan sih dengan mereka minat baca buku itu bisa menimbulkan rasa ingin tahu mereka, jadi sering-sering baca sehingga mereka jadi lebih lancar membacanya gitu. Oke, menyediakan buku bacaan pendek yang bergambar untuk menumbuhkan minat baca anak tersebut. Kira-kira selain cara itu, ada lagi cara lain nggak yang bisa Bu Ulan
lakukan untuk anak-anak supaya lancar membaca? Atau ada orang lain yang bisa Bu Ulan ajak sharing atau menemukan solusi yang lain? Iya, Kira-kira? pasti saya butuh bantuan orang tua murid ya. Saya mau ajak kolaborasi sama orang tua murid juga di rumah untuk menerapkan mereka minimal baca satu paragraf aja atau satu halaman aja dalam setiap buku. Lalu nggak hanya baca, tapi orang tua juga aktif berikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari bacaan. Jadi si anak ini nggak hanya sekedar baca, tapi paham dengan isi bacaan. Itu sih Bagus, itu luar biasa ya, rencana-rencana yang bisa Bu Ulan ambil dengan melibatkan orang tua siswa. Kira-kira rencana Bu Ulan ini akan diterapkan dalam waktu kapan? secepatnya sih. Kalau bisa besok ya besok saya lakukan. Bagus, secepatnya, lebih cepat Iya. lebih baik ya Bu ya. Oke, waktunya sudah hampir selesai nih ya sesi kita ini. Nah, dari diskusi kita ini kira-kira ada kesimpulan apa yang bisa Bu Ulan ambil? Alhamdulillah ya, kesimpulannya saya mendapat penguatan dengan solusi-solusi permasalahan saya, sehingga saya nggak salah jalan atau nggak ragu-ragu lagi. Mungkin tadinya saya ragu-ragu, tepat nggak ya saya kayak gini, bagus nggak ya saya kayak gini. Tapi setelah diskusi dengan Bu Zai, saya jadi lebih semakin yakin, percaya diri dengan solusi apa yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depan kalau rencananya ini sudah Bu Ulan laksanakan, nanti bisa sharing kepada saya ya, karena saya ini kepo gitu ya, pengen tahu perkembangan apa di dalam anak didik Bu Ulan setelah Bu Ulan menerapkan apa yang Bu Ulan rencanakan ini. Kalau ada waktu lagi kita sharing-sharing lagi ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Ulan ya. Terima kasih Bu Zai atas waktunya. Ya, sama-sama, sehat-sehat selalu ya. Baik. Sukses dalam karir dan keluarga ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Zai, gimana tadi proses coachingnya, apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Ya, alhamdulillah lancar ya. Nah, setelah melakukan coaching, saya akan melakukan observasi sedikit nih, boleh ya? Boleh silakan Bu. Ya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan nih pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi kan di awal indikator yang ingin saya capai itu kan sesuai dengan alur cerita. Apakah coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur cerita? Nah, tadi dalam coaching, alhamdulillah Bu, saya sudah mencapai indikator tersebut. Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita. Alhamdulillah ya, berarti sudah sesuai dengan alur cerita ya. Iya. Nah, dari yang saya amati nih Bu ya, ada beberapa catatan hasil observasi, yaitu sudah berhasil tadi ya menyampaikan sesuai dengan alur cerita. Kemudian saya juga mendengarkan tadi percakapan Ibu ya dengan coaching. Tadi Ibu sudah fokus tuh ya terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada present, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Kemudian tadi saya dengar juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali loh. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah. Apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching ini ya, mudah-mudahan ke depannya nanti Ibu diberikan kemudahan ya untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, ke depannya nih Bu Zai, ada yang saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Bu Zai ingin kembangkan berdasarkan hasil yang tadi sudah kita lakukan? Yang ingin saya terus kembangkan ke depannya Bu, yaitu memperdalam isi alur cerita ini Bu. Saya ingin saat coaching-coaching selanjutnya ini, saya tuh lebih memberikan pendalaman ke alur cerita yang ada ini, baik itu pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, mendengarkan dengan fokus gitu ke coachingnya, itu yang ingin saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin. Oke, terima kasih atas sesi tanya jawabnya ya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Amin. Terima Terima kasih. kasih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Ulan. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini Bu Indah mau melakukan proses coaching ya? Iya betul. Kebetulan saya harus meng-coaching Bu Zai.
Oke, sebelum melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Baik. Oke, yang pertama nanti saya akan mengamati Bu Indah dan Bu Zai, lalu saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yaitu yang pertama, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Lalu yang kedua, apakah Bu Indah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu apakah Bu Indah sudah mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir, apakah Bu Indah sudah hadir secara penuh dalam proses coaching. Baik. Oke, tidak lupa dalam proses coaching ini kita menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Tahu ya prinsip coaching ya? Ya, yang pertama adalah kemitraan, lalu proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke, sebelum dilakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Ya, boleh Bu. Yang pertama adalah, apa kompetensi coaching yang ingin Bu Indah kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu present, kemudian kehadiran penuh, dan satu lagi saya dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kompetensi yang tadi sudah Bu Indah ucapkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Indah sampaikan? Yang lebih spesifik saya pertama tuh ingin adanya kehadiran penuh, kemudian memperhatikan ya secara sesama, dan satu lagi dapat melontarkan pertanyaan berbobot. Berarti tadi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu ya? Betul. Oke, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya saya ingin coach saya atau Bujurna dapat menemukan solusi atas permasalahan atau kekhawatirannya sendiri. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Indah ya tadi ya. Sama-sama. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, kalau gitu silakan melakukan proses coaching ya Bu. Ya, siap. Selamat sore Bu Zai. Selamat sore Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bu Indah sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Bu Zai ingin menyampaikan sesuatu ya. Kalau boleh tahu apa Bu Zai? Iya betul, maaf ya, saya jadi minta waktunya Bu Indah nih. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin saya tuh ingin sharing kepada Bu Indah ada permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu? Ini permasalahannya, saya itu kalau presentasi di depan banyak umum, di depan banyak orang itu suka grogi Bu, gugup saya. Oh grogi ya, saya juga sering Bu begitu Bu. Nah, tapi Bu Zai kira-kira nih dari grogi tersebut atau permasalahan Ibu, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tujuannya sih saya ingin mendapatkan solusi nih dari permasalahan saya ini, supaya saya tuh bisa presentasi di depan banyak orang itu dengan lancar dan saya mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Ya, kira-kira nih Bu Zai, untuk mencapai tujuan itu ya Bu Zai, hal apa yang sudah Bu Zai lakukan? Yang selama ini sudah saya lakukan sih Bu, yang pertama saya sudah belajar apa? Belajar materi yang akan saya presentasikan nih di malam sebelumnya. Saya juga sudah berlatih di depan cermin. Saya presentasi agar saya itu tidak grogi di depan banyak orang. Tetapi pas saya tampil di depan banyak orang itu, saya tetap aja masih ada grogi dan gugup itu masih datang gitu loh Bu. Iya, berarti Ibu sudah pernah melakukan dua hal ya, tadi dengan berbicara di depan cermin, latihan materi, tapi tetap gugup ya Bu ya? Iya, Nah, betul. kira-kira Bu, coba Ibu pikirkan lagi nih. Setelah dua hal tadi, strategi apa ke depannya yang bisa Ibu lakukan gitu, selain dua tadi? Selain dua yang tadi saya sudah lakukan, mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tentang public speaking ya Bu, untuk presentasi di depan banyak orang supaya tidak gugup. Dan lagi mungkin saya bisa mencari bantuan kepada teman saya untuk membimbing saya dalam presentasi supaya saya tidak gugup dan grogi lagi di depan banyak orang. Ya, berarti Bu Zai strateginya tadi selain yang dua tadi ya, ini ikut seminar, kemudian belajar dari teman yang ahli dalam public speaking. Ya, Nah, kira-kira Bu Zai dari strategi tadi yang dua tadi, siapa yang mau Bu Zai libatkan untuk membantu strategi Bu Zai? Mungkin saya berpikir nih Bu, kan di sekolah saya tuh ada ya satu orang guru yang menurut saya yaitu dia sangat luar biasa public speakingnya. Kalau dia presentasi di depan guru-guru, di depan wali murid, atau di depan kelasnya itu dia sangat luar biasa sih. Dia sangat bagus, dia sangat lugas membawakan materi-materinya.
Nah mungkin saya akan meminta bantuan beliau ya Bu ya, untuk memberikan tips kepada saya bagaimana caranya bisa seperti itu. Nanti mungkin saya akan berlatih di depan beliau dan beliau memberikan feedback kepada saya. Begitu Bu rencana saya. Berarti melibatkan teman ya yang Ya. ahli terhadap public speaking. Ya. Nah kira-kira Bu Zai setelah tahu nih strateginya, nah dan yang terlibat siapa aja, kira-kira komitmennya nih kapan mau dilaksanakan? Secepatnya sih Bu, saya pengen ya, karena ini juga kan menyangkut karir saya ke depan ya, biar saya ini presentasinya lancar, public speakingnya bagus juga kan berpengaruh ke karir saya secepatnya Bu. Ini kan di sekolahnya sedang belum banyak kegiatan ya Bu ya, dan mau menjelang liburan. Mungkin saya akan meminta waktunya itu yang teman saya tadi katakan itu untuk membimbing saya dalam masalah saya ini Bu. Oke, berarti cukup ya Bu ya terkait dengan komitmen ya. Nah untuk kedepannya nih Bu, kira-kira apa hal yang membuat Ibu bisa semangat lagi nih untuk bisa menjalankan ini? Ya, yang pertama kan yang membuat saya akan bersemangat itu ya tekad niat saya itu untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Bu Zai, kira-kira apa yang bisa Bu Zai dapatkan dari obrolan kita sore hari ini? Alhamdulillah Ibu, dari obrolan kita hari ini saya dapat solusi. Solusinya itu padahal dari diri saya sendiri ya, saya sudah mengetahui solusi apa yang akan membantu saya dan memecahkan masalah itu. Terima kasih Loh Bu Indah atas waktunya. Sama-sama Bu Zai. Mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan baik ya. Amin. Kita akhiri ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Indah. Sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar, Bu Indah? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, yang pertama mungkin apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya dapatkan yaitu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sedikit berbobot ya. Kemudian yang kedua juga saya bisa menjalankan alur cerita dengan baik. Oke, setelah saya mengamati tadi proses coaching ya Bu, ternyata Bu Indah ini sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Lalu, tapi ada sedikit beberapa catatan hasil observasi yang saya amati. Yang pertama mungkin Bu Indah tadi sudah fokus ya, sudah mendengarkan secara aktif, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, dan itu sangat bagus sekali ya, sudah tercapai ya indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Indah. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Indah lakukan pada saat coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya proses coachingnya berjalan dengan lancar, sukses gitu ya. Mungkin satu lagi ya Bu Indah ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Indah setelah hasil coaching hari ini? Kompetensinya saya ingin lebih mendalami alur cerita dengan membuat kalimat-kalimat yang lebih berbobot lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Giza. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik semuanya. Baik. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Lancar-lancar ya? Ya, alhamdulillah. Ini saya dengar nih mau melakukan coaching ya? Iya, hari ini saya mau melakukan coaching bersama Bu Indah. Oke, tapi sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih. Baik Bu. Antara coach dan coachee akan saya amati nanti pas Ibu melakukan coaching. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dalam coaching. Seperti apakah bulan itu sudah sesuai dengan alur cerita coachingnya. Terus apakah sudah ada pertanyaan berbobot di dalam coaching nanti bulan, apakah sudah mendengar dengan aktif, dan apakah sudah ada bulan itu hadir secara penuh di situ. Baik. Nah, selain itu juga ada namanya proses coaching itu disesuaikan dengan prinsip coaching. Bulan juga sudah tahu ya, ada 3 prinsip coaching ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Oke Bu, boleh? Boleh. Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nih oleh Bulan pada nanti saat coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah presensi ya, kehadiran penuh. Lalu yang kedua adalah mendengarkan secara aktif.
Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik Bu Ulan kembangkan? Yang ingin spesifik lebih saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh ya atau presence, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Indikatornya apa nih dari ketercapaian tujuan yang ingin Bu Ulan capai? Ya, indikator ketercapaian dalam kegiatan proses coaching ini adalah saya berharap coaching saya Bunda bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Bu Ulan atas jawaban-jawaban dari Bu Ulan ya. Oke, sekarang silahkan mulai melakukan coaching. Nanti di sini saya akan memantau, boleh? Boleh Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, bagaimana nih kegiatan proses pengajaran? Lancar semuanya? Lancar bulan, cuma ya ada suatu hal sih yang bikin saya pusing nih hari ini. Oke, baik. Dalam kegiatan coaching kita hari ini nih, mungkin waktu kita nggak banyak nih ya. Apa sih tujuan dari pertemuan kita ini, Bu Indah? Saya sih ingin mengatasi masalah saya nih sebenarnya, mencari solusi terkait dengan anak saya kebetulan banyak sekali alfanya. Kebetulan saya wali kelas Bu ya, dan dia sudah kelas 12, tapi alfanya sih sudah ada 3 nih. Saya bingung nih, sudah berbagai cara saya gunakan nih anak, tapi nggak mempan-mempan juga gitu, nggak masuk lagi, nggak masuk lagi. Oke, lalu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita diskusi hari ini? Ukuran keberhasilannya mungkin sih saya ingin anak saya ini punya kesadaran diri bahwa masuk sekolah itu penting. Oke, tadi kan permasalahannya anak murid Bu Indah ini banyak sekali yang sering tidak hadir, alfa gitu ya. Kira-kira apakah Bu Indah sudah pernah bertanya sama anak-anak yang sering alfa ini, apa sih alasan mereka kenapa sering tidak hadir ke sekolah? Saya sudah pernah bertanya Bu ya, bahkan sudah menghubungi orang tuanya juga. Nah anak ini memang yang kebanyakan kesiangan Bu, kemudian dan kadang juga orang tuanya suka menutupi Bu. Anak ini pada kesiangan, terus orang tuanya bilang ya izin aja Bu karena kesiangan, gitu kan tetap saja kan. Kalau kesiangan itu masuknya adalah bukan izin. Itu sih Bu, agak sebel aja gitu dengan ada orang tua yang tidak mendukung program sekolah yang seperti itu, kemudian anaknya juga ya malas hadir ke sekolah. Jadi orang tuanya tidak ikut kerjasama ya, dalam keberhasilan anak didik untuk datang tepat waktu sekolah ya. Oke, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Indah sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Indah nih agar anak-anak ini bisa hadir tepat waktu? Kalau saya sih masih ada di posisi 5 ya, seperti ini, dari 1 sampai 10 sih 5. Oke, kira-kira apa solusi dari permasalahan yang Bu Indah hadapi saat ini? Solusinya mungkin saya bisa menghadirkan orang tua ke sekolah atau memanggil orang tua ya dengan membuat surat panggilan, kemudian nanti kita berdiskusi bersama anaknya juga di sekolah mencari solusi terkait dengan ketidakhadiran anak seperti itu. Oke, berarti strategi yang dilakukan Bu Indah saat ini adalah apa aja? Strateginya yang pertama mungkin saya membuat surat panggilan ke orang tua, kemudian saya berdiskusi dengan orang tua bersama dengan anak 2 itu. Oke, kapan kira-kira semua strategi ini bisa Bu Indah lakukan? Segera mungkin Bu, karena namanya kehadiran itu kan harus segera kita infokan gitu, kayak takutnya nanti akan berimbas ke anak itu sendiri, entah tidak naik kelas atau bagaimana, atau tidak bisa memahami pembelajaran karena jarang masuk, seperti itu. Secepat mungkin, besok mungkin saya akan laksanakan. Masya Allah, keren ya. Oke, dari strategi ini kita evaluasi berapa lama nih jangka waktunya? Kalau sudah ada pembinaan sih mungkin seminggu kali ya, setelah dipanggil nanti ada pembinaan. Ya nggak sama saya juga sih, sama guru BK juga nanti akan saya libatkan. Masya Allah, ini aksinya ini luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ya. Oke, kira-kira nih kalau dari strategi ini masih ada hambatan atau gangguan, apa solusi alternatif lainnya nih dari permasalahan ini? Ya, kalau misalnya ada hambatan
kegiatan, misalnya orang tuanya tidak bisa hadir karena sibuk kerja, seperti itu mungkin bisa diwakili ya, oleh ibunya atau siapanya gitu, atau mungkin saya bisa memanggil lagi untuk surat panggilan kedua kepada orang tua tersebut gitu. Atau mungkin saya bisa home visit ke rumah anak ya untuk mengetahui kenapa sih alasannya gitu, supaya saya paham gitu. Oh, Masya Allah ya, dengan home visit ini malah lebih ternyata guru itu lebih peduli ya gitu kan, tidak hanya sekedar Mengajar kata-kata. saja. Iya benar. Oke, apa komitmen Bu Indah terhadap rencana aksi ini? Komitmennya saya sih nggak kayak harus tetap semangat ya, nggak pantang menyerah, harus melihat solusi nih terhadap permasalahan ini, melihat alternatif lain tadi kan ya kata Bu Wulan, ya itu mungkin yang akan saya terus kembangkan semangat ya dan tidak pantang menyerah. Oke, dari semua strategi dan alternatif solusi lainnya nih, siapa saja sih yang bisa Bu Indah ajak kerjasama atau yang dapat membantu Bu Indah dalam strategi ini? Yang pertama mungkin saya akan minta bantuan guru BK ya, karena beliau kan mungkin yang bisa lebih memahami siswa, trik tipsnya mungkin saya juga akan minta ke beliau gitu. Kemudian yang kedua saya juga bisa bekerja sama kepada wakil kesiswaan ya, karena jadi bagian itu. Satu lagi orang tua tentunya. Masya Allah, keren ya. Mudah-mudahan semua strategi-strategi yang Bu Indah ingin terapkan itu semuanya berjalan lancar, ataupun kalau ada gangguan-gangguan kecil dapat terselesaikan dengan baik ya. Oke, dari sesi kita ini apa sih kesimpulannya sih Bu Indah? Jadi kesimpulan dari masalah saya ini saya bisa nemuin sendiri solusinya ya. Keren ya. Keren loh Bu Wulan di sini. Nah dari tadi ya masalahnya adalah terkait dengan ketidakhadiran siswa di sekolah sering alfa, kemudian saya bisa mencari solusi. Tadi solusinya itu dengan memanggil orang tua, membuat surat panggilan, kemudian saya juga membutuhkan kerjasama dari orang sekitar ya, ada guru BK, ada wakil kesiswaan dan tentunya orang tua juga. Masya Allah. Baik, mungkin sesinya cukup segini dulu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini berjalan lancar sesuai harapan kita ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Sama-sama, saya terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, bagaimana Bulan? Proses coachingnya sudah selesai? Sudah selesai Bu, alhamdulillah. Berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nih setelah melakukan observasi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu, silakan. Boleh ya? Ya. Alhamdulillah. Dari hasil observasi tadi, coaching tadi, apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Bu Wulan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, tadi dalam proses kegiatan coaching, alhamdulillah Bu Indah sebagai coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi menurut saya tujuan dari proses coaching tadi sudah tercapai gitu, indikator ketercapaiannya. Alhamdulillah ya, Iya. sudah berhasil melakukan proses coaching dan sesuai dengan yang tadi saya amati juga Ibu sudah berhasil ya. Catatan observasi dari saya ada sedikit Ibu ya. Oke Bu. Oke, saya sudah mendengarkan percakapan tadi. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada pasiennya di situ, sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya, apa yang Ibu sudah lakukan itu proses coaching tadi, itu mudah-mudahan Ibu lebih sukses ke depannya. Amin, amin ya Bu. Dan diberikan kemudahan dalam coaching-coaching selanjutnya. Amin. Ke depan nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan itu kedepannya masih memperdalam alur tirta ya Bu ya. Untuk memperdalam dari terkait mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengidentifikasi masalah, lalu mendengarkan secara aktif, lalu juga kehadiran penuh. Itu sih yang ingin saya perdalam lagi gitu. Bagus, luar biasa ya. Terima kasih loh Bulan atas sesi tanya jawab ini ya. Kedepannya mudah-mudahan lebih sukses dan lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching-coaching selanjutnya. Oke, sehat-sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.